Anda, Mas Anies. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Dan siapapun yang ketemu, saya sampaikan saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Dan saya ini bukan dari kubu Pak Prabowo dan PKS. Saya ini juru bicaranya Pak Jokowi. Saya adalah menteri di sana. Saya kemudian di reshuffle, 2 bulan kemudian dicalonkan yang berseberangan. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calonlah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Politisi Ferdinand Huta Hayan menyoroti sikap Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem sebagai calon presiden, capres, pernah berjanji tak mau mengkhianati Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Anies saat hadir pada program Mata Najwa bertajuk Kejutan 2019, tentang wacana soal poros ketiga yang sangat kuat mengemuka, sampai ke titik-titik terakhir. Ferdinand Huta Hayan mengatakan bahwa hal seperti ini menunjukkan bahwa memang Anies Baswedan itu manusia yang tidak bisa dipegang omongannya. Semudah itu, dia yang membuat komitmen. Menurut Ferdinand, apa yang dikatakan Anies merupakan komitmen, pernyataan sikap, bukan pilihan. Kalau pilihan, orang bisa saja salah memilih. Tapi kalau sudah yang namanya komitmen, pernyataan sikap, dia hianati sendiri artinya apa? Bagi saya suatu saat dia akan mengkhianati siapapun. Maka menurut saya, Anies Baswedan itu seseorang yang tidak layak dan tidak patut untuk dipercaya. Tidak layak dan tidak patut untuk dibuat komitmen dengan apapun dan dengan siapapun. Ferdinand pun beranggapan, bahwa Anies bukanlah seseorang yang memiliki integritas baik, karena menyampaikan pernyataan yang dia langgar sendiri. Kalau janji dengan pribadinya saja dia langgar, bagaimana dengan janji dengan orang lain? Saat itu Anies menambahkan, ketika Pilpres 2019 selesai dia bertemu dengan Prabowo. Anies mengaku, kepada Prabowo dengan mengatakan, tugas yang dititipkan kepada dirinya untuk di Jakarta, dari PKS, Gerindra, telah dia laksanakan. Pada waktu itu, Anies mengatakan tidak akan memotong pencalonan dan proses kampanye Prabowo. Atas komitmen itu, siapapun yang menemui, berdiskusi, dan menawarkan soal pencapresan, Anies menolak. Tidak ada yang tahu, kecuali saya dan Pak Prabowo. Yang lain dengar ceritanya aja. Tapi, memang tawaran-tawaran untuk maju itu berdatangan. Tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi, dalam pertemuan itu tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan selama ada Pak Prabowo saya tidak mau memikirkan. Adapun yang datang mendiskusikan dan mengajak untuk menjadi calon presiden waktu itu, Anies bungkam dan enggan menyebut nama partainya. Tapi, dia menyebut semua partai. Saat itu, bukan hanya partai yang mengajak Anies berdiskusi soal pengajuan diri menjadi capres. Tetapi juga kabarnya beberapa ormas seperti PBNU dan yang lainnya turut menawarkan ajakan.